Shalom saudaraku. Ayat Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Keluaran 20 ayat 8 di situ dikatakan, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Kenapa ayat ini begitu penting? Karena di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 di situ dikatakan bahwa tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediaman. Begitu pentingnya kita mengingat akan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang penuh berkat, hari sukacita, hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan oleh Allah kepada umat-umatnya. Kemudian pertanyaannya, terus apakah benar bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi saja? Ya, jadi di dalam Markus 2 ayat 27 di situ dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Markus 2 ayat 27. Kemudian ada pertanyaan juga bahwa untuk berapa lama hari Sabat dimaksudkan disucikan, ya? Ada yang bertanya, itu sudah dipalangkan di kayu salib, sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di dalam Yesaya 66 ayat 22 dan 23, hari Sabat itu disucikan, beribadah menyembah Tuhan sampai selama-lamanya. Terus ada juga pertanyaan bahwa hari Sabat tidak berlaku lagi, kan ada yang bertanya, atau hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi, orang Yunani, mungkin untuk orang Manado saja, orang Amerika saja. Tetapi di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 2 dan 3 mengatakan seperti ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Makanya dikuatkan di dalam Keluaran 20 ayat 8-11 bahwa sampai hewan pun berhenti dari pekerjaan karena hari Sabat adalah hari peribadatan. Dan ayat ini menegaskan bahwa bukan hanya orang Yahudi, bangsa Israel, Manado, Toraja, Amerika, Belanda, tetapi manusia, seluruh umat manusia. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 2 belum ada yang namanya suku, bangsa, negara. Waktu itu hanya ada Adam dan Hawa, tetapi mereka telah beribadah pada hari Sabat. Banyak juga yang berkata hari Sabat ini hanya untuk orang Yahudi, hari Sabat ini hanya untuk si A, si B, hari Sabat tidak berlaku lagi. Tetapi pada saat ini kita telah mendapatkan fakta bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, semua manusia, dan hari Sabat tidak hanya untuk satu dua orang atau satu golongan atau satu organisasi, tetapi untuk semuanya. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga pada saat ini. Bagaimana dengan rasul-rasul? Bagaimana ketika Yesus disalibkan? Apakah sudah dipalangkan? Apakah sudah tidak berlaku lagi? Ternyata jawabannya bahwa hari Sabat itu masih berlaku. Buktinya ketika Yesus bangkit, Yesus terangkat ke sorga, di dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 14, ayat 42, Kisah Para Rasul 16 ayat 13, bahwa Paulus, murid-murid Yesus, umat-umat Tuhan pada zaman itu masih beribadah hari Sabat. Karena hari Sabat untuk manusia, bukan hanya untuk satu golongan. Terbukti di dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan seperti ini.
Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Di akhir zaman, tulisan kitab Ibrani merujuk kepada peristiwa di akhir zaman. Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, ada suatu umat yang masih beribadah pada hari Sabat. Untuk itu kita dipanggil datang kepadanya, merenungkan firman Tuhan ini, minta kepada Allah lewat tuntunan Roh Kudus. Jika kita belum berada di hari perhentian itu, di hari peribadatan itu, masih terbuka pintu untuk kita datang menyembah Dia, karena Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.